Negeri 17 Bandung. Padanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Al Ustaz yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan menjadi wasilah turunnya rahmat dan juga keberkahan khusus bagi yang membacanya, umumnya bagi kita yang mendengarkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya sambutan, alhamdulillah kita rindu ya Pak Kabid yang beberapa hari yang lalu beliau diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang sudah nampak kelihatannya, bahkan beliau ketika sakit pun masih tetap menyempatkan hadir. Oleh karena itu, mari kita sama-sama dengarkan sambutan motivasi ya, sekaligus wejangan barangkali Pak Edi kepada Bapak Kabid P3TK, Bapak Dr. Edi Suparjoto, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Salam. salim ala. Trouble kayaknya. Punten Pak Kabid, Manawi, teka koping. Sepertinya Pak Kabid. Di mana Pak Gansa? Pak Kabid terhempas Pak Ijang. Oh iya. Baik, wow masih alhamdulillah. Pak Kabid muncul lagi. Pak Kabid, alhamdulillah silakan lanjutkan. Siap. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi asmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Pak Kaban PKPSDM, Pak Haji Damang, yang saya hormati Bapak Kepala Kementerian Kantor Kementerian Agama Kota Bandung dan jajaran dari PKSDM pun beberapa hadir, alhamdulillah. Ada Pak Sekban, ada Pak Irfan dan teman-teman, Bapak Ibu para PTK, pendidik dan tenaga kependidikan, mulai dari penilik, pengawas, pamong, kepala sekolah, para guru, tenaga administrasi sekolah, dan para pendidik di lingkungan di Kota Bandung dan di bawah Kementerian Pendidikan Agama Kota Bandung. Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya alhamdulillah kegiatan ini masih tetap eksis dalam rangka pengembangan visi Kota Bandung. Visi Kota Bandung yaitu unggul, ya, nyaman, sejahtera, agamis. Antara akhir dan awal dan akhir, yaitu unggul dan agamis, tentunya sangat erat. Ya, ini bisa dilakukan salah satunya dengan cara at-tarbiyah, pendidikan, sebuah usaha yang sadar dan disengaja tentunya. Kalau sadar tidak disengaja bukan pendidikan. Nah, termasuk tadi pagi program dari Pak Haji Adi ya, ya dari PKPSDM. Terus alhamdulillah ada tadarusan Jumat pagi, alhamdulillah bioge ngiringan tiap Jumat. Nah, ini bagian juga yang bersinergis kolaboratif bagaimana meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dalam pengembangan mental, spiritual, dan kerohanian, yaitu di misi keempat. Bagaimana SDM unggul itu bisa dikembangkan melalui pendekatan agamis. Nah, nanti mungkin Pak Adi akan menyampaikan bagaimana mindfulnya bahwa pendekatan keagamaan ini bisa menyentuh secara rohani sehingga perubahannya signifikan. Kapabilitas melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap kalau di dalam pendidikan sesuai dengan Benjamin Bloom dan Anderson itu tentunya tidak akan mengakar ketika sisi religius dari seorang personal itu tidak dimiliki. Ini hal penting bagaimana ini kegiatan barokah pun salah satu usaha kita di bawah binaan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama untuk mengembangkan sumber daya manusia. Tentunya ini sangat bersinergis, kolaboratif dengan program BKPSDM. Bagaimana kalau dari sisi aparatur mungkin menciptakan aparatur pamong-pamong praja yang berkarakter dan memiliki nilai
agamis yang tinggi. Ini bagian juga bagaimana ini bersinergis hingga kegiatan ini mudah-mudahan terus, dan bahkan tadi pagi Pak Wali mengatakan bahwa program tadarus ini tidak hanya untuk mengisi karena masa pandemi, tapi terus ya, paginya kita tadarus, malamnya kita kajian. Nah, kajian agama ini kan tidak terbatas pada nilai-nilai dari hal yang sifatnya akhirati, tetapi tentunya karena kita masih hidup ya dunia untuk akhirat atau sebaliknya. Nah ini mungkin terima kasih pada seluruh tim Barokah yang terus eksis dan jangan patah semangat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Tadi sudah disampaikan doa takziah dan juga doa kesehatan dan kesembuhan bagi keluarga besar PNS Kota Bandung, baik Depok maupun dinas-dinas pendidikan dan dinas-dinas yang lain. Mudah-mudahan terus ya pandemi ini terus berlalu, diangkat dari muka bumi Kota Bandung ini. Itu saja, dan saya mewakili Bapak Kepala Dinas yang biasanya hadir karena beliau ibundanya meninggal dunia tadi sore, mungkin tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Kabid. Mudah-mudahan sehat terus Pak Kabid. Amin, amin. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang disampaikan Pak Kabid sangat luar biasa, memberikan motivasi, memberikan arahan dan juga semangat untuk terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala melalui majelis ini, tidak hanya yang bersifat akhirat barusan ya, tetapi masalah dunia pun yang menjadi penjembatan untuk kehidupan akhirat. Mari kita sama-sama sempurnakan dengan berbagai macam kegiatan, tentunya doa dan juga arahan, juga minta pengalaman dari orang-orang yang soleh tentunya, yang menjadi panutan bagi kita semuanya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, acara berikutnya acara pokok, yaitu materi ya, tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita semuanya, yang kelihatannya Pak Haji Adi ini sudah menjadi narasumber tetap ya bagi Barokah, sangat luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita sama-sama simak, sama-sama dengarkan apa yang akan beliau sampaikan. Apalagi tema pada malam hari ini sangat luar biasa, terkait dengan makna ibadah ya, mencari meaningful dalam kehidupan gitu. Bahkan apabila kita perhatikan dan juga lalui bersama, sekarang sudah memasuki bulan Dzulhijjah, bahkan mendekati tanggal berapa sekarang, tanggal 8 ya, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 dan seterusnya. Itu banyak momen, banyak hal yang menjadi syariah ibadah ya. Ada ibadah haji, ibadah kurban, dan juga contoh-contoh ibadah yang lain. Tentunya insya Allah mana ibadah-ibadah tersebut akan digali, akan disampaikan begitu dalam oleh narasumber, baik ibadah secara umum maupun yang ada kaitannya dengan konteks ibadah haji, Idul Adha, ibadah kurban, dan sebagainya. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Adi Junjunan Mustafa MSC, disilahkan. Barangkali untuk CV-nya sudah pada kenal ya bersama, boleh Pak Gansar ditampilkan, silakan dibaca masing-masing saja. Perlu diketahui bahwa beliau, betul apa yang disampaikan oleh
Pak Kabid barusan menggagas juga ya, selain melaksanakan kewajiban di kantornya gitu ya, selaku Kepala BKP SDM, beliau juga sangat concern terhadap kegiatan keagamaan. Bahkan 2 pertemuan kemarin Pak Kabid alhamdulillah tim Barokah juga ikut ya, bahkan diundang langsung luar biasa oleh Pak Irfan dari BKP SDM. Ini suatu kehormatan, yaitu acara tadarus untuk ASN dan juga warga Kota Bandung yang beliau gagas dengan Kabag Kestra. Tentunya ini sangat luar biasa sekali, menjadi spesial bagi kami khususnya, maksudnya memandang Bapak Kepala BKP SDM ini sangat luar biasa ya. Di samping konsen terhadap kerja-kerja sebagai Kepala BKP SDM, beliau juga terhadap keagamaan dan sebagainya sangat luar biasa. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita sama-sama dengarkan. Kami undang yang terhormat Bapak Insinyur Haji Adi Junjunan Mustafa MSc, disilakan. Pak Ustadz Ijang, saya awali dengan tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa zaimu da'watina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Ustadz Dr. Edi Suparyoto, yang saya hormati para pengurus Barokah, dan yang saya cintai semua hadirin yang hadir pada malam hari ini, para pendidik, para guru, para pekerja, pegiat, yang semuanya ini terkait dengan, mayoritas terkait dengan pendidikan, dunia pendidikan. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kebaikan dan keberkahan kepada kita semuanya, karena apalagi di sini kalau banyak yang dari guru-guru pendidikan agama ya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu, dan juga mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka ya. Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang sahabat yang terkenal sangat dekat dengan Al-Qur'an, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan manusia itu hanya terbagi 3 saja katanya, yaitu mereka yang belajar Al-Qur'an, mereka yang mengajar Al-Qur'an, dan mereka yang tidak ngapa-ngapain gitu. Jadi Utsman bin Affan ini sampai membagi manusia sedemikian. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini tadi kita sudah doakan ya. Masya Allah, pada hari-hari belakangan memang kita mungkin merasakan ya, meskipun tidak secara statistik, tapi merasakan begitu banyak sahabat-sahabat kita, kenalan kita, bahkan kerabat, atau mungkin orang tua kita ya, yang mereka yang terdekat dengan kita ini ditimpa oleh musibah ya. Bahkan musibah wafat atau kematian. Ini semua tentu membuat kita bersedih dan berduka ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka yang sudah mendahului kita
diterima keimanan dan keislamannya, dan mendapatkan maghfirah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagi seorang Muslim, seorang beriman, sesungguhnya tidak ada yang kejadian yang terjadi di muka bumi ini kecuali semuanya memang sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada yang terjadi musibah yang ada di muka bumi ataupun yang menimpa diri kalian kecuali semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Yang demikian itu sungguh sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Likaila ta'sa wala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, ya. Dan itu supaya kalian jangan terlalu putus asa dengan apa yang luput dari kalian, dan jangan pula terlalu berbangga atau berbahagia dengan apa-apa yang kalian dapatkan. Nah, jadi sahabat sekalian, majelis barokah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin di awal ini kita sudah merasakan bahwa Al-Qur'an itu memberikan pedoman kepada kita semuanya sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bisa menjaga stabilitas kejiwaan kita dalam berbagai kondisi. Ya. Jadi orang mukmin itu memang tenang, ya, tenang. Tenang itu bukan berarti tidak punya perasaan, ya, punya perasaan, tapi semuanya sudah dipandu oleh keimanan, oleh ilmu, oleh Al-Quran, oleh cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sahabat Majelis Barokah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam hari ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Ustadz Ijang, ya, moderator kita, saya akan bawakan materi kajian dan bahan diskusi kita, mengambil tema makna ibadah, mencari meaningfulness dalam kehidupan. Meaningfulness ini bahasa Indonesia mungkin kebermaknaan, ya, atau keberartian kita dalam hidup. Saya izin sharing. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sengaja saya carikan tadi gambarnya, ini memang gambar suasana Ka'bah, ya. Masya Allah, ini suasana Ka'bah. Ketika saya naik haji waktu itu masih kuliah di Belanda, ya, saya pergi haji tahun 90. Berarti waktu itu usia masih 22 tahun. Itu saya baru merasakan, ya, yang dikatakan bahwa ada satu kenikmatan melihat apa-apa yang melihat itu kenikmatan, ya. Yaitu pertama kali saya melihat Ka'bah dari jarak dekat. Itu kelihatannya kita merasa seperti mimpi gitu, ya. Nah, apalagi nanti kenikmatan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada penduduk surga, ya. Penduduk surga itu ketika semuanya sudah berada dalam surga, semua sudah merasakan berbagai kenikmatan, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian akan aku berikan satu kenikmatan yang lain? Penduduk surga semuanya menjawab, ya Allah, semua sudah Engkau berikan, apalagi. Maka ketika itu disingkap hijab, ya. Dan orang-orang beriman penduduk surga itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Ini mungkin di dunia saja melihat Ka'bah itu seperti itu, ya. Padahal Ka'bah ini tidak lain tidak bukan hanya simbol, ya, simbol kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat sekalian, jadi tema kita adalah makna ibadah dan mencari keberartian atau kebermaknaan kita dalam hidup. Alhamdulillah Allah SWT memberikan satu jawaban, ya, satu kunci jawaban tentang wazifah kita yang utama atau tugas kita yang utama dalam hidup ini. Ini digambarkan di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini konstruksi balaghahnya adalah
litaukid ya. Karena di sini ada wama dan illa ya. Dan tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka bagi seorang yang beriman dengan ayat ini tuntas sudah ya, apa sebetulnya makna dari eksistensi atau keberadaan dirinya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum." Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang sudah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan juga menciptakan mereka-mereka orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa ya, agar supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang kedua ini para ulama merumuskan bahwa tidak ada tujuan lain dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk mencapai dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti mungkin pada kesempatan yang lain ya, ini para ulama kita juga sudah merumuskan nata'ijul ibadah, apa hasil-hasil dari ibadah ya, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala inilah nanti kita mendapatkan berbagai janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya mungkin kita sering mendengar ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan makhrajan ya, jalan keluar dari segala macam kesulitan ya. Kemudian wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan dia beri rizki dari apa yang tidak disangka-sangkanya. Nah, karenanya memang ini maknanya sangat dalam ya. Jadi ketakwaan ini adalah puncak karakter yang mungkin didapatkan seorang manusia, yang mungkin pada kesempatan yang lain kita bisa kupas. Nah, tapi jemaah sekalian, jadi dari ayat ini, ya dari dua ayat ini, jelaslah bahwa ibadah adalah wazifatul insan, tujuan dari eksistensi keberadaan manusia di muka bumi ini, dan ketakwaan ini ibadah ini akan menghasilkan ketakwaan kepada Allah. Jadi kalau ditanya apa sebetulnya gelar yang paling mulia bagi seorang manusia, maka gelar yang paling mulia bagi seorang manusia itu adalah Abdullah ya, sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam surat Al-Furqan Ibadur Rahman ya, sebagai hamba-hamba dari Allah Ar-Rahman. Makanya di dalam surat Al-Jin ya, dalam surat Al-Jin itu disebutkan Nabi Muhammad SAW itu Abdullah ya. Misalnya dalam ayat di surat Al-Jin itu ada ayat wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libadah. Dan sesungguh ini kata para jin ya, sungguh ketika Abdullah itu sedang berdiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Abdullah di sini adalah Nabi Muhammad SAW, kadu yakununa alaihi libadah. Ini jadi para jin ini berkumpul sampai berkerumun ya di sekeliling Nabi Muhammad SAW. Nah, sahabat sekalian, jadi di tengah berbagai kesibukan ya, ujian kehidupan yang kita alami, sesungguhnya kita harus kuat ya, harus kuat memegang nilai-nilai dasar yang kita yakini. Dan ini akan membuat kehidupan kita ini memiliki tujuan dan arah yang jelas. Ya, jadi tadi ya, dengan memahami bahwa ibadah itu adalah tujuan, maka segala sesuatu yang saya lakukan itu semata-mata dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam agama Islam ini dikenal ya berbagai terminologi. Misalnya ada terminologi akidah ya. Akidah ini ikatan yang kuat, ikatan yang kokoh yang kita yakini ya. Yang ini tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi di sini mungkin
Nanti dalam bahasan yang lain itu kita berbicara tentang tauhidullah, ya, bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai keyakinan-keyakinan lain yang kita diajarkan di dalam Islam. Nah, ini di dalam ajaran Islam membuat juga hidup kita ini kokoh, ya, karena dengan akidah, kemudian dengan keimanan, dan juga dengan berbagai ajaran syariat yang kita yakini, maka hidup kita ini terpandu, ya, hidup kita ini terpandu. Dan hidup kita ini ada tujuan. Nah, makanya ketika ada musibah, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi istirja ini merupakan sebuah value, ya, sebuah nilai bahwa segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa taala, milik Allah, dan segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat sekalian, ini di dalam kajian psikologi, saya sekarang akan masuk sedikit, ya, meminjam bagaimana kalangan saintis atau ilmuwan ini mencari meaningfulness of life, ya, bagaimana mencari saya punya keberartian di dalam hidup. Nah, di dalam kajian psikologi, Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya psikologi itu tidak menjawab itu, ya, tidak menjawab tentang makna, arti, tujuan dari hidup. Jadi di dalam kajian itu dikatakan bahwa yang menjawab itu filosofi, ya. Jadi ini ada filsafat, ya, yang menjawab itu. Ya, meskipun kalau bagi kita ini sebetulnya orang beriman itu tidak direpotkan dengan itu, ya. Tadi sudah saya awali dengan 2 ayat yang menjadi pegangan bahwa hidup kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi bagi manusia atau bagi orang-orang para ilmuwan saintis di psikologi, mereka merumuskan, ya, ini di antara rumusannya bahwa meaningfulness atau kebermaknaan dalam hidup itu bisa dicapai apabila ada 3 hal. Ya, ada 3 hal. Yang pertama itu purpose, ya. Jadi seorang itu akan merasakan makna dalam hidupnya apabila dia punya tujuan, ya, apabila dia punya tujuan dalam hidup. Mungkin kalau Bapak dan Ibu sahabat sekalian melihat misalnya, ya, di film-film Hollywood, ya, apakah film tentang kepahlawanan atau film tentang apapun, misalnya di antara purpose itu adalah keluarga, ya. Jadi sampai seorang itu pahlawan segala macam, ternyata ketika itu terkait dengan masalah keluarganya, itu bisa jadi tujuan yang besar dalam hidupnya. Contoh, ya, contoh bahwa ada purpose. Nah, sehingga dari purpose itu ada nilai dan itu diyakini itulah yang harus saya perjuangkan secara habis-habisan dalam hidup ini. Nah, jadi ada tujuan dalam kehidupan. Dan banyak, ya, orang-orang yang merasakan makna hidup itu dari tujuan, walaupun tujuannya itu mungkin keliru, ya. Jadi contohnya misalnya ada yang tujuannya itu adalah mencari harta sebanyak-banyaknya, karena dia yakin kebahagiaan itu ada di situ. Banyak, ya, manusia yang meyakini hal itu. Ya, walaupun ada juga orang-orang yang sudah kaya raya, tetapi ternyata menyadari, oh, bukan di situ ternyata tujuan dari saya. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, ya, ada yang namanya Bob Sadino, ya. Jadi orangnya sudah kaya raya, tapi penampilannya seperti itu dan dia punya beberapa pemikiran yang akhirnya tidak menjadikan kekayaan itu sebagai tujuannya. Ya. Nah, kalau kita nih kalau belum kaya, jadi masih pengen, ya, tujuannya jadi kaya dulu gitu, ya. Nah, jadi ini purpose, ya. Purpose ini menjadi salah satu yang membuat ada makna dalam hidup. Yang kedua itu ada yang disebut dengan coherence. Ya. Coherence ini memahami berbagai keterkaitan dalam aspek kehidupan. Ya, jadi mungkin bagi kita, ya, ini kita kalau kita bagi orang yang sudah beriman, kita yakin dengan ajaran-ajaran Islam, itu memutuskan bahwa kita menikah. Ya, ini saya mengambil contoh sederhana, kita menikah. Itu kan kalau bagi kita clear, ya, kita menikah itu clear, ya. Tapi bagi orang-orang yang tidak punya landasan nilai, kemudian tadi, ya, pengajaran-pengajaran, values yang diyakini,
itu untuk memutuskan menikah saja itu berat gitu ya. Karena dia tidak punya latar belakang kenapa saya harus menikah, apa tujuannya menikah, terus nanti ketika punya anak bagaimana saya harus bersikap. Nah, ini di dalam banyak masyarakat ini kebingungan ya. Contohnya misalnya di masyarakat Jepang ya. Ini kaum perempuan ini kalau mau menikah karena mereka sudah berkarir misalnya, itu mereka berpikir gitu ya, kalau saya menikah untuk apa? Kalau saya punya anak malah repot punya anak, karir saya bisa terbengkalai. Nah, ini kan contoh ya, bagaimana memahami coherence ya, memahami berbagai aspek kehidupan. Dan Masya Allah ya, dalam Islam ini semua sudah diberikan jawaban-jawaban ya, kebingungan-kebingungan ini. Dan yang ketiga yang membuat seorang itu merasa meaningful, merasa bermakna dalam hidup, itu ada significance. Apa significance ini? Significance ini merasakan bahwa dirinya ini bermanfaat bagi orang lain, berdasarkan nilai yang dia yakini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, secara psikologis ini yang menjadi kesimpulan ya beberapa ilmuwan psikolog. Kalau ada purpose, ada coherence ya, memahami berbagai keterkaitan dalam kehidupan, dan juga ada significance ya, dia merasa punya kemanfaatan, maka disinilah ada meaningfulness ya, ada kemanfaatan atau makna dalam hidupnya. Nah, jadi sahabat sekalian, ini nanti kalau bekerja juga bagi para ASN, memang di sini namanya value ya, namanya nilai, ini sangat penting ya. Karena ketika kita bekerja kemudian kita nilai yang kita yakininya itu kurang, maka tentu akan mempengaruhi pada motivasi ya, pada passion dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, masih kita lanjutkan ya. Kalau begitu, kalau sudah ketahuan meaningfulness itu ada pada 3 hal tadi ya, ada pada purpose, pada coherence, pada significance, maka bagaimana cara kita menggali kebermaknaan kita. Nah, di dalam kajian psikologi, yang membuat seorang itu semakin merasakan makna hidupnya, itu yang pertama apabila dia mampu menggali dan mengembangkan passion. Ya, jadi ini kata-kata passion ini sering digunakan. Dia mirip seperti motivasi, tapi passion ini adalah sesuatu yang dikerjakan karena cinta, ya, karena betul-betul dia itu menikmati, ya, sangat mencintai. Ya, mungkin di antara Bapak Ibu ini ada ya, misalnya ini Masya Allah ya, para pengajar, ya, para pengajar, para pendidik, itu memang mengajar itu karena cinta, ya, karena ada passion. Ya. Dia merasa senang, ya, bisa melihat seorang anak yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti, yang tadinya kepribadiannya itu masih banyak kekurangan, tiba-tiba menjadi pribadi manusia yang baik dan sebagainya. Ya. Ini passion, ya. Jadi seorang semakin dia merasakan passion dalam pekerjaannya, maka dia akan semakin merasa bermakna hidupnya. Nah, jadi passion ini terkait dengan tadi kalau yang 3 hal itu purpose, ya, dia punya tujuan. Kemudian yang kedua, yang membuat seorang itu bermakna apabila dia punya hubungan sosial. Ya, dia berada dalam hubungan sosial. Nah, ini nanti kaitannya ada mereka-mereka yang hidupnya ini asosial, ya. Jadi merasa tertekan, ya, tidak suka dia kalau dalam hubungan sosial. Dan justru dalam kajian-kajian atau riset-riset psikologi ini tergambar bahwa orang yang hubungan sosialnya makin baik, maka dia merasakan meaningfulness, dia merasakan kebermanfaatan. Ya, ada purpose, ada significance, misalnya 2 hal yang dirasakan dengan hubungan sosial itu, tujuan hidup saya itu makin jelas, dan juga significance, apa kemanfaatan saya makin jelas. Nah, yang lebih terasa lagi adalah nomor 3. Ini di dalam riset-riset psikologi, kalau seorang itu berada dalam kelompok yang dia benar-benar merasa belonging, ya, merasa masuk, merasa in group, ya. Kalau dia sakit, si grup ini menanyakan, ya, mendoakan. Kalau dia ada kesulitan, banyak yang memberikan pertolongan, ya. Sebaliknya dia juga dengan penuh sukarela akan menolong kelompok tersebut. Maka seorang yang berada dalam kelompok seperti ini menurut
riset-riset psikologi, dia akan merasakan lebih bermakna dalam hidupnya. Ya, sehingga di sini ada namanya significance, ya, masuknya ke dalam significance lagi. Apa kemanfaatan dia dan apa yang dia rasakan dari dulu. Nah, yang keempat yang membuat seorang itu makin bermakna, merasa makin bermakna dalam hidup, dalam riset psikologi itu apabila dia bisa mengontrol suasana hati. Jadi suasana hati ini kadang suka moodnya bagus, ya, kadang moodnya buruk, ya. Saya ini teringat satu ayat, ya, di dalam surat, rangkaian ayat dalam surat Al-Ma'arij, ya. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Ya, manusia itu punya sifat halu'a, yaitu apabila dia terkena hal-hal yang buruk, itu jazu'a, dia sering berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau dapat kebaikan, dia jadi pelit, gitu ya. Nah, ini kondisi seperti ini termasuk yang digambarkan, ya, di dalam riset-riset psikologi itu mood, ya, suasana hati, ya. Suasana hatinya ini apakah tenang atau dia senantiasa gelisah, ya. Nah, maka di dalam kajian psikologi dikatakan mengatur mood ini adalah istirahat cukup, ya. Kemudian suasana hati itu harus dijaga. Biasanya kalau dalam kajian seperti ini dikatakannya meditation, ya. Kita harus melakukan meditasi. Kalau di kita kan zikir, ya. Ala bizikrillah tatmainnal qulub, ya. Jadi kemudian makan yang betul, ya, yang bagus, juga ada olahraga dan sebagainya. Ini membuat suasana hati itu nyaman. Jadi jangan terlalu banyak bete, ya. Bete ini bad temper, ya. Jadi temper kita ini, temperamen kita ini tidak stabil, ya. Itu biasanya yang membuat juga kita gelisah, ya, dalam kehidupan. Nah, yang terakhir yang membuat seorang itu makin meaningful dalam hidup itu mengendalikan lingkungan yang kondusif, ya. Jadi dalam hal ini nanti sangat luas kaitannya, misalnya tentang hubungan kita, ya, di rumah dengan istri, dengan anak, kemudian bagaimana hubungan kita di tempat kerja, ya, bagaimana kerapihan lingkungan rumah, tempat kerja kita. Ini termasuk juga yang membuat seorang itu makin meningkat dalam meaningfulness atau kebermaknaan dalam hidupnya. Nah, sahabat sekalian, ini satu lagi mungkin saya pinjam dari satu konsep yang ini juga banyak, ya, nanti kalau Bapak Ibu melihat di dalam di internet juga bisa dicari. Ada orang Jepang ini punya konsep namanya ikigai. Ya, jadi ikigai ini a reason for being, ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jadi apa sih makna keberadaan saya? Ternyata bagi orang Jepang, ya, dengan konsep ikigai ini, dia mengatakan konsep ini mengatakan bahwa kita akan seimbang apabila kita dalam hidup ini, aktivitas kita dalam hidup ini itu meliputi 4 hal, yaitu kita mengerjakan apa yang kita cintai, what you love, ya, apa yang kita cintai. Jadi ini mirip seperti tadi passion, ya, mirip seperti passion. Kemudian ditambah yang keduanya itu what the world needs, apa yang dibutuhkan oleh dunia. Ya. Yang ketiganya what you can be paid for, ya, apa yang memang kita digaji, kita dibayar pada pekerjaan itu. Dan yang keempat adalah what you are good at, apa yang kita memang terampil, kita memang jagoan di bidang itu. Jadi 4 hal ini, ya, what you love, what the world needs, what you can be paid for, dan what you are good at. Kalau 4 hal itu di dalam bagian ini kelihatan, ya. Kalau what you love bertemu dengan what you are good at, disitulah passion. Jadi passion itu bertemu apabila kita mengerjakan sesuatu yang kita cintai dan kita memang terampil, ya, kompeten di bidang itu. Ya, itulah passion. Kalau apa yang kita cintai bertemu dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia, itulah mission, ya. Kita merasa bahwa apa yang kita kerjakan ini ada satu misi besar, ya. Nah, kalau misalnya apa yang dibutuhkan dunia bertemu dengan apa yang kita memang dibayar, itulah vocation, ya. Jadi vokasi, ya. Dan kalau misalnya apa yang kita dibayar itu bertemu dengan apa di bidang keahlian kita, maka itulah profession, ya. Jadi ini di ASN disebutnya profesi, ya, profesi ASN. Makanya profesi ASN ini memang kita dibayar, gitu, ya, dan kita memang diharapkan punya kompetensi
kualifikasi yang bagus ya, good at apa yang kita kerjakan. Nah, kalau keempatnya bertemu, maka ini ikigai ya. Nah, jadi di sini juga ada nih menarik ya dalam bagian ini. Coba kita perhatikan ya. Kalau kita ada mission dan vocation ya, misi ada, vokasi ada, kita tadi dibayar sebagainya. Ini kita excited ya, kita senang. Tapi ada sense of uncertainty ya, ada rasa ketidakpastian. Ya. Kemudian kalau misalnya di atas tuh ada ada kita cintai, kemudian juga dia ya passion, mission, tapi kita nggak dibayar ya, kita memang senang, kita merasa bermakna, but not wealth ya, tapi kita nggak sejahtera gitu, karena kita nggak dibayar gitu ya. Nah kemudian yang sebelah kirinya, yang di bawah ini nih, yang ketemu profesi dan vokasi berarti bagus, dibayar, kemudian kita merasa dibutuhkan dunia, tapi tidak kita cintai, itu di situ dikatakan feeling of emptiness ya. Kita merasa ada kekosongan karena bukan sesuatu yang kita cintai. Ya. Nah, jadi ini bagian ini mungkin bisa kita pelajari ya. Ini untuk pendekatan saja bagaimana memaknai hidup ini. Nah, baik, yang terakhir ini bagian terakhir sebelum kita diskusi. Nah, di dalam Islam karenanya pemaknaan ya nilai-nilai kehidupan kita ini dapat kita rasakan. Ya. Alhamdulillah ya di dalam apa yang kita kerjakan kita bisa merasakan berbagai makna dalam hidup kita. Ya. Contoh misalnya dalam keseharian kita sholat wajib 17 rakaat dan di setiap sholat kita baca Al-Fatihah. Maka pembacaan Al-Fatihah ini adalah value clarification ya dalam bahasa ininya, dalam bahasa psikologinya ini adalah terus kita menanamkan, mengklarifikasi apa nilai yang kita pegang dalam kehidupan kita. Ya. Dan ini mungkin kalau nanti dihubungkan dengan Al-Fatihah, di situ ada hadis qudsi bahwa Al-Fatihah itu adalah dialog seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin value atau mission clarification yang paling kuat itu ada pada ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ya. Tunjukkan kami ya Allah kepada siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Yaitu jalan ke orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Ya, di dalam ayat yang lain nanti dijelaskan ini tafsir ayat dengan ayat dikatakan bahwa orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin ya. Wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi berarti ini misi yang kita jalankan ini kita ingin mengikuti langkah para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Kemudian dalam tilawah Al-Qur'an, setiap kali kita tilawah Al-Qur'an itu ada penanaman nilai-nilai kebenaran. Ya, kejujuran, kedermawanan, kasih sayang ya. Wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun ya. Siapa yang dia terbebas dari kekikiran diri, maka mereka orang-orang yang menang. Dan juga penolakan nilai-nilai yang negatif ya. Ayat yang tadi kan kekikiran itu dianggap sebagai hal negatif ya dalam jiwa kita. Kemudian dalam zikir pagi, petang itu ada pengokohan eksistensi diri kita dengan hubungannya dengan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada satu zikir asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Bahwa pagi hari kita itu langsung berhubungan dengan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yang memiliki segala pujian, tidak ada serikat baginya, wa ilaihin nusyur, dan kita akan kembali kepadanya. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Itu zikir itu memberikan pengokohan identitas kita ya, ala fitratil Islam. Kita hidup dalam fitrah al-Islam ya, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir tentu tujuan kehidupan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi disampaikan dalam dua ayat yang kita baca di awal. Nah, yang terakhir jamaah sekalian, ini di musim haji ya. Bagaimana makna ibadah haji?
bagi yang pernah ke sana mungkin jadi sebuah refreshment ya, penyegaran kembali. Berihram ya, ini dalam rukun haji. Itu berarti menunjukkan bahwa meninggalkan segenap pakaian dunia ya. Kesetaraan seorang hamba di hadapan Rabbul Alamin ya, dengan pakaian ihram saja. Dan pakaian ihram ini mirip seperti kafan ya, mirip seperti pakaian kafan ya. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawaf ya, mengelilingi mengelilingi Ka'bah ya 7 kali. Ini perlambang fokus ya, dan rotasi dalam kehidupan kita, niat ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dikupas sangat luas ya. Ternyata gerakan alam semesta juga sama ya. Gerakannya itu putaran seperti putaran tawaf ya. Kemudian sa'i ya, ini berjalan antara Bukit Safa dan Marwah. Ini perlambang perjuangan kebenaran dan kesabaran dalam kehidupan. Apalagi dikaitkan dengan kisah Siti Hajar ya, ketika mencari air minum bagi anaknya Ismail. Kemudian wukuf ya, berdiam di padang Arafah. Ini nanti kita juga akan terhubung ya dengan saudara-saudara kita yang ibadah haji di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah nanti. Kita bersaum, saudara-saudara kita yang berhaji itu sedang wukuf di Arafah. Ini perlambang adanya penghayatan hari mahsyar ya, bertemu kita semua berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ahsanul hakimin ya. Jadi ini luar biasa ya, al-hajju Arafah. Dan kemudian setelah dari Arafah nanti jamaah kembali di Muzdalifah ya, menginap, kemudian mabit di situ, mengumpulkan batu-batu kerikil untuk jumrah Aqabah ya. Setelah jumrah Aqabah ya, kemudian ada tahallul. Ya, ada tahallul, ini perlambang tertunaikannya ibadah haji, dan melempar jumroh ini perlambang perjuangan kita dalam melawan kebatilan ya di muka bumi ini. Nah, sahabat sekalian, ini barangkali makna-makna ya ibadah haji ini, masya Allah, ini ibadah yang pamuncak ya. Allah mewajibkan man istata'a ilaihi sabila ya, kepada mereka-mereka yang memang mampu untuk melaksanakannya. Nah, demikian mungkin yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa gali dalam diskusi kita barang beberapa menit. Demikian Pak Ijang, wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza fa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakumullah Pak Haji. Pak Ijang ya tamu heula sunat teh. Alhamdulillah Bapak Ibu, Masya Allah, barusan pembahasan dari Ustadz Adi, Masya Allah, luar biasa tentang kebermaknaan hidup. Kita bisa mengevaluasi posisi di mana dari bagian yang tadi yang Pak Haji mengumpulkan pada kita, posisi di mana kita ya, apakah posisi yang perfect, yang lengkap, dibayar, kemudian ikhlas, kemudian kita sejahtera gitu. Alhamdulillah kalau kita berada dalam posisi itu menurut bagian itu. Itu kembali pada kita. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ke diskusi. Mangga silakan apabila dari Bapak Ibu kita ada pertanyaan tentang yang barusan disampaikan oleh Pak Ustadz, mangga disilakan. Pak Gansah, mangga. Nah, ini di chat mungkin Pak ada yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mau bertanya, kalau saum Arafah yang sesuai sunnah Rasul tanggal 9 atau tanggal 8? Atur nuhun. Mangga, Pak. Ya, tunuhun ini dari Bu Yayah Nur Hidayah ya. Ya, sejauh yang saya baca, saum Arafah itu ya, saum Arafah itu adalah pada tanggal 9 Zulhijjah ya. 9 Zulhijjah, dan ini bertepatan dengan jamaah haji di tanah suci sana ini melakukan wukuf di Arafah ya, tanggal 9 Zulhijjah. Ini makanya dalam pendapat, dalam pandangan atau ya, yang saya yakini secara pribadi,
kalau untuk kalender Hijriah ini, kalender Hijriah bulan Zulhijjah, kita ikut aja ke Saudi Arabia gitu ya. Karena misalnya kita berbeda waktu ya. Kalau buat saya pribadi itu jadi agak ragu gitu ya. Misalnya di sana di tanah suci mereka saudara kita itu sudah 10 Zulhijjah ya, sudah tahallul tadi, sudah nanti akan tawaf, kita saum gitu ya. Jadi kalau bahasanya agak rancu ya. Jadi kita ikut saja ke penanggalan di Saudi Arabia. Nah sekarang saya malah nggak mengikuti ya. Jadi apakah memang tepat? Kalau di kita kan secara hisab tanggal 9 Zulhijjahnya itu hari Senin ya. Hari Senin ya, bertepatan dengan 19 Juli. Baru nanti tanggal 20 Julinya itu 10 Zulhijjah. Ya walau mungkin ada yang mengikuti ini dari Bapak Ibu jamaah di sini. Jadi tanggal 9 ya Bu Yaya. Walaupun mungkin tambahannya nih Bapak Ibu sekalian juga pasti mengikuti bulan Zulhijjah ini mufasir ini kaitannya dengan ayat walayalin asyar ya dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin asyar. Nah itu ada pendapat di 10 malam Zulhijjah. Di dalam hadis yang lain dikatakan ya maknanya itu tidak ada amal-amal yang saleh yang terbaik kecuali dilakukan di dalam bulan 10 hari pertama Zulhijjah. Nah, jadi ada sebagian yang menyebutkan sunnah ya, saumnya itu dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Karena nanti tanggal 10, 11, 12 dan 13 itu berarti hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, dan itu diharamkan kita bersaum ya. Jadi begitu Bu. Jadi maka kalau misalnya saumnya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9 memperbanyak saum ya. Ini memang ada ya, ada juga mungkin yang berdalil tanggal 8 dan tanggal 9 ada juga ya yang berdalil itu. Saya juga pernah membaca hadisnya. Demikian Pak Ilin. Ilin. Oh, Pak Tunon. Pak Ilham sudah raise hand. Raise hand ya. Pak Ilham, silahkan. Sekedar. Pak Ilham. Ya, mangga Pak Ilham. Baik, terima kasih Pak Gansah. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin bertanya Pak Haji. Ini terkait kebermaknaan di dalam hidup begitu kan. Nah, saya itu mendapati dan juga mengalami gitu dalam menjalani hidup selama ini gitu, dan juga mengamati sekitar yang ada di lingkungan saya gitu. Nah, jadi terkadang ada kategori orang-orang yang mana hidupnya itu merasa jadi kacau dikarenakan dia memikirkan segala sesuatu tuh dipikirkan. Contoh misalkan ada yang istilahnya ruwetnya itu karena mikirin anak nakal gitu. Padahal dianya itu rajin ngaji gitu ya. Orang tuanya itu dia tuh rajin ngaji. Jadi saya banyak dengaran curhat-curhat juga di sekeliling gitu ya. Jadi si hidupnya itu kebermaknaan hidupnya itu yang mana esensinya itu jadi ketenangan hidupnya tuh jadi terganggu itu karena anak saya ini nakal, saya teh jadi malu, saya teh kan begini tuh orang terpandang lah dan sebagainya gitu. Kemudian ada juga yang diujinya itu dengan sebaliknya, misalkan orang tuanya begini begitu, konotasi negatif. Dah dia itu jadi kepikiran gitu. Jadi kepikiran, nah apakah memikirkan itu sampai jadi dia ruwet itu? Nah ini yang jadi apakah ketika mendapati hal semacam itu sebaiknya gimana gitu?
apakah kita itu takutnya kalau dicuekin jadi dayus gitu kan, istilahnya nggak perhatian gitu. Tapi nggak dipikirin, tapi kepikiran tuh kelakuan itu. Jadi mengganggu lah ketenangan di dalam hati itu dari cerita-ceritanya itu. Jadi menyikapi semacam itu gitu. Orang-orang terdekat misalkan begitu, ada yang keluar jalur lah, artinya dari apa yang seharusnya gitu. Nah, yang mengganggu pikiran kita. Nah, itu bagaimana solusinya Pak Haji gitu ya. Terima kasih. Maaf Pak Haji, langsung saja. Mangga hatur nuhun Pak Ilham ya, Pak Ilham. Jadi ini menarik ya, alhamdulillah ada pertanyaan ini. Jadi memang di dalam kehidupan kita ini yang pertama adalah tadi kita harus mungkin ada yang pernah mendengar ya, sering mendengar bahwa kalau kita ingin bahagia di dunia maka dengan ilmu, kalau ingin bahagia di akhirat dengan ilmu, kalau ingin bahagia di dunia dan di akhirat juga dengan ilmu ya. Ini saya rasa cukup masyhur ya. Nanti mungkin di antara ini para ustadz di sini bisa mentarjih yaitu hadis atau ungkapan hikmah. Nah, jadi saya memang melihat ini, wallahu a'lam bishawab, ya, melihat bahwa apabila ada kepincangan-kepincangan seperti itu, ya, maka berarti ada hal yang kita ya sebagai manusia itu punya kelemahan ya dalam sisi ilmu, dalam sisi keterampilan ya, life skill ya, keterampilan dalam hidup dan sebagainya. Sebagai contoh misalnya ini tadi kita melanjutkan ya yang dicontohkan oleh Pak Ilham, ada seorang yang dia merasa saya itu perasaan mah, akhlak juga baik dan sebagainya. Kenapa kok anak saya seperti itu ya? Anak saya misalnya punten ya, misalnya rada nakal gitu ya. Nah, ini kan kalau dalam dialog langsung dengan yang bersangkutan dalam kajian langsung, pasti kita akan gali gitu ya. Akan gali ada apa nih yang membuat si anak ini seperti ini. Ya. Pertama, apakah mungkin kalau ada orang tuanya soleh, anaknya tidak soleh? Mungkin atau tidak, Pak? Mungkin ya. Karena dalam Al-Quran itu ada kisah anaknya Nabi Nuh ya. Ada kisah anaknya Nabi Nuh ya. Terus kalau misalnya ini kalau kita perlebar ya, bukan anak nih yang tidak baiknya, yang tidak cereknya, tapi pasangan ya, istri atau suami yang tidak cerek gitu ya. Mungkin tidak kalau suaminya soleh, istrinya tidak cerek. Mungkin ya. Ada yaitu istri Nabi Nuh dan istrinya Nabi Hud ya, Lut ya. Daraballahu masalal ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut ya. Padahal kedua-duanya di bawah bimbingan orang-orang yang soleh ya, dua orang yang solehaini. Nah, jadi mungkin enggak yang perempuannya solehah baik, suaminya tidak cerek. Yang perempuannya namanya Asia, salah seorang penghulu wanita di surga, suaminya Firaun gitu ya. Jadi Al-Quran memang memberikan gambaran ini mungkin terjadi. Ya. Nah, tapi di sisi yang lain, barangkali ini ayahnya memang soleh, tapi solehnya ini ya punten namanya soleh pribadi. Tapi ternyata dia tidak sampai kepada kesolehan sebagai seorang ayah misalnya gitu ya. Jadi karena kan ada ya satu lirik lagu yang mengatakan bahwa iman itu tidak diwarisi ya. Iman itu tidak diwariskan, tetapi dia harus ditransfer ya berdasarkan dengan pendidikan, dengan tarbiyah dan sebagainya. Oh, mungkin dia soleh, tapi dia tidak mengikuti contoh Luqman Al-Hakim ya, di mana Luqman ini memberikan petuah-petuah kepada anaknya. Ya. Jadi wahwa ya'izuhu kan ya, dan ketika dia bercakap-cakap itu dia memberikan pendidikan. Dan itu juga yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak ya, baik itu di masa anak-anak masih kecil, wabil khusus ketika sudah menjelang remaja ya. Jadi Nabi itu banyak kan dalam hadis-hadisnya yang berserak itu kan, Nabi duduk kadang membonceng ada Fadil ya, saudaranya Ali, kadang sama Ali, terus ketika dibonceng sama Nabi ya, ada perempuan lewat, kemudian Ali itu ngaliak gitu ya, melirik gitu ya, terus sama Nabi kan dibalikin kepalanya,
Artinya kan beliau ada interaksi ya dengan anaknya. Bahkan saya pernah membaca Nabi itu biasa ya membawa Abbas ya, Abdullah bin Abbas ya, atau membawa remaja ya yang lain itu diajak ke Bukit Uhud. Ya mungkin saya bayangkan ini sudah mulai remaja yang memahami, sudah mulai menjelang dewasa ya. Kemudian diceritakan tentang bagaimana Ghazwatul Uhud pada saat itu kepada mereka. Jadi bisa jadi ya, bisa jadi mungkin kalau dalam ilmu itu namanya parenting ya, ilmu ke ayah bundaannya memang nggak sampai gitu ya. Nah, cuma ini diskusinya panjang nih Pak Ilham ya. Ada yang mengatakan asalkan orang tuanya itu soleh, baik, pasti anaknya itu akan soleh. Kalau saya tidak terlalu 100% yakin dengan itu ya. Tetap harus ada ilmunya ya, ilmu bagaimana membangun anak-anak, jiwa anak-anak. Mungkin yang lebih bagus kalau kita nanti merujuk kepada kajian-kajian para ulama kita ya. Contohnya salah satu yang saya jadikan rujukan itu misalnya tulisan Dr. Abdullah Nasir Ulwan ya, Tarbiyatul Aulad fil Islam ya. Jadi di situ kan dijelaskan pendidikan itu mulai akidahnya, ibadahnya, kemudian masalah sosial ya, masalah jasad sampai ke pemikiran ya. Pendidikan itu harus sangat menyeluruh kepada anak. Mungkin begitu ya Pak Ilham ya. Jadi nah ini kan tadi kalau kita bicara dalam framework yang tadi itu ada coherence ya. Jadi kita memahami keterkaitan gitu ya. Jadi punten ya si Bapak yang tadi, kasus Bapak yang tadi itu jangan terus kunaonnya kia harus diilmuin gitu. Kenapa begitu gitu ya. Maka tanyakanlah kepada ahlinya ya. Tanyakanlah kepada orang yang memahami ilmunya. Gitu mungkin ya Pak Ilham ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya nanti termasuk kan yang ketidaktenangan mah banyak ya Pak Ilham ya. Kunaonnya saya bekerja gini terus ya. Tapi gening uang nggak datang-datang kan ya. Itu ada ilmunya gitu ya kayak begitu juga. Tanyakan sama orang yang memahami. Ya Pak Haji maksudnya itu apakah ya betul ya tadi cuma ini mah obrolan saja. Ya Pak Ilham. Kayaknya terlempar. Terhempas kayaknya Pak Ilham. Ya, heng. Sinyalnya. Silakan Pak Ilham. Sinyalnya iya. Iya Pak Haji, jadi itu curhatan-curhatan dari ada suami istrinya begini begitu, ada juga dari curhatan seorang ayah anaknya begini begitu, ada sebaliknya. Nah itu maksudnya tuh kadang jadi merenung, jadi nangis pas datang ke rumah teh. Katanya itu nangis. Kenapa nangis? Mikirin kelakuan anak. Nah, apakah harus dipikirin atau udah bebasin aja lah gitu. Istilahnya maksudnya gitu. Kan jadi mengganggu tuh. Apakah memang kita harus pikirin apakah harus kita jadi ibarat seperti buang-buang waktu menangis gitu, merenung. Kenapa ya? Kenapa? Iya. Tapi udah dapat jawabannya tadi harus bertanya ya betul. Iya betul. Ada ya. Konsultasi. Betul. Saya lupa ininya ya. Jadi ada satu itu maka tanyakanlah kepada ahlinya, itu ada ayatnya ya. Cuma saya lupa gitu ya. Jadi Fas'alu ahla dzikri. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi itu dijadikan sebuah dalil ya bahwa setiap ilmu itu ada ahla dzikrinya ya. Jadi sebetulnya ahla dzikri itu begini ya. Misalnya ilmu psikologi tentang anak gitu ya. Itu karena ada orang yang menekuni ya. Jadi bacaan dia, literatur dia, mungkin kalau dia ilmuannya seorang muslim, dia cari dalil-dalil hadis, ayat-ayat Quran. Itu jadi ahli zikri, memang dia mendalami ya, spesialis di bidang itu. Maka ditanyakan, kemudian mintakan nasihat, kemudian praktekkan. Jadi si bapak itu tong mikir wae gitu, mikir wae, nangis-nangis tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi harus ada action ya, taking action ya. Gitu mungkin ya Pak Ilham. Allah a'lam bishawab. Hatanon Pak Ilham, Pak Haji. Pak Haji di chat masih ada yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, kaitan dengan masa saat ini banyak hal-hal yang bersifat syariat, tapi banyak pelarangan. Contoh, tidak boleh berjabat tangan, sholat jadi berjarak, tidak boleh sholat id, tidak boleh melaksanakan kurban karena dikhawatirkan ada kerumunan.
siapa nanti yang Iya. jawab nanti di hadapan Allah. Mohon Pak Haji. Iya. Jadi termasuk di dalam memahami beberapa dalil-dalil nakli, ya, beberapa dalil nakli. Kalau di dalam tafsir Al-Quran itu kan ada namanya asbabun nuzul, ya, ada asbabun nuzul. Ini kalau menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, katanya orang yang tidak mengetahui asbabun nuzul jangan bicara tentang Al-Quran, ya. Salah satunya ya dalam kajian ulumul Quran itu. Nah, dalam hadis ini ada yang disebut dengan asbabul wurud, ya. Apa sebab-sebab si hadis itu turun. Makanya para ulama yang semakin dalam ilmunya itu tidak mengambil dari tekstual hadis saja, tetapi memahami dari makna secara luas, ya. Apa yang saat itu terjadi. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sekalian pernah mendengar ya, misalnya Nabi itu pernah melarang menuliskan tentang tentang hadis, ya, di masa awal-awal ayatul Quran turun, ya. Sehingga hadis-hadis itu dihafal saja, ya. Tapi kemudian di masa Umar bin Abdul Aziz, ya, salah satunya itu dimulai ada pengkodifikasian hadis, ya. Begitu juga dengan ayat Al-Quran, ya. Abu Bakar As-Siddiq itu tidak berani, ya, berinisiatif untuk mengumpulkan dalam satu mushaf. Tapi kita lihat Umar bin Khattab waktu itu, ya, yang mengatakan ini banyak para hufaz kita yang wafat, yang meninggal, syahid waktu itu, ya, ada satu satu kejadian di mana sekian banyak itu para hufaz meninggal. Sehingga ketika Umar berargumentasi, argue kepada Abu Bakar As-Siddiq, akhirnya Abu Bakar terbuka hatinya, ya, barulah dikumpulkan mushaf, ya, di masa Umar bin Khattab. Nah, jadi ini ketika kita melihat ada dalil, ini termasuk yang dicontoh-contohkan seperti ini kan, tidak boleh berjabat tangan karena sekarang jadi namaste. Kalau ditambah-tambah lagi diprovokasi bisanya jadi jika orang Hindu cina namaste gitu. Jadi akhirnya kita merasa seperti tidak hidup bersyariat. Dan juga misalnya tentang sholat di rumah, ya, sekarang dianjurkan untuk sementara waktu ini kita tidak melaksanakan sholat di masjid dulu berjamaah. Nah, jadi saya mendapatkan pemahaman dari beberapa ustadz, beberapa guru yang melihat bahwa ini adalah kontekstual, ya. Jadi ini bukan selamanya seperti ini, ya. Kadang kalau saya ingin memberikan dalil yang berdalil gitu mungkin agak repot, ya. Tapi kan kalau misalnya kita lihat misalnya Masjidil Haram dijadikan salah satu rujukan, kan kita bisa melihat ya di Masjidil Haram juga salatnya memang jadi berjarak, ya. Bahkan tawaf juga kalau Bapak Ibu mungkin yang suka nyetel di TV, ya, channel khusus yang terus memperlihatkan suasana Masjidil Haram, kan tawaf juga sampai ada garisnya, ya. Kemudian jarak antara mutawif yang bertawafnya itu ada jaraknya berjalan. Artinya memang ini real gitu, ya. Jadi saya pernah ya bertemu dengan seorang yang dia punya pandangannya lain, tapi menurut saya rada merekedewang gitu, ya. Jadi misalnya dia ngimamin, terus ketika dia ke belakang tuh bilang, saya tidak akan mulai mengimami sebelum dirapatkan softnya. Itu kan sepertinya dia mau kukuh dengan satu dalil, padahal mungkin tidak tepat apa yang dia yakini itu, ya. Jadi menurut saya ini memang suasana bersabar, ya. Kemarin tuh Pak Wali Kota pernah sharing, ya, satu video pendek yang isinya itu justru di masa-masa seperti sekarang ini seorang yang bisa berkuat hati, dia menahan, ya. Kalau sekarang kan 5M itu tidak mengurangi mobilitas, ya, tidak berkerumun. Dia bisa menahan diri dalam situasi seperti ini, justru itu yang terbaik, ya, buat sikap seorang muslim. Ini jadi mungkin ini Pak Bu Sofi, ya, Bu Sofi. Memang ini menjadi sebuah ujian, ya, bagi kita bersama, ya. Contoh misalnya baru keluar nih surat edaran dari Pak Wali Kota, ya, baru keluar pertanggal 13 Juli di Kota Bandung ini. Memang di surat edaran dari Pak Wali Kota ini, dan ini mengacu kepada
edaran dari Kementerian Agama untuk sholat Idul Adha dan juga penyembelihan takbir dan lain sebagainya itu ditiadakan ya untuk Kota Bandung, untuk di Kota Bandung. Jadi saya berpendapat bahwa ini bagian dari ketaatan secara utuh ya dalam berislam. Ya, jadi ada ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Karena memang begini juga ya, ini bentar mungkin agak sedikit belok ya ceritanya ya. Ada orang yang dia datang ke seorang ustadz, saya sedih pisan ustadz katanya. Saya nggak bisa hadir di sholat id katanya. Karena saya tadi agak kesiangan, begini sampai sedih banget gitu ya. Ustadznya bilang, Bapak kalau misalnya sholat wajib, sholat wajib Bapak tinggal, Bapak nangis apa enggak? Ya itu mah kan sholat wajib mah sehari-hari Ustaz, ini mah sholat id. Hari sholat id mah sebetulnya sunnah gitu ya. Walaupun dia mau akadah gitu ya, tapi ada yang seperti itu gitu ya. Ketinggalan sholat id itu kayak yang kumaha gitu ya. Ini kasih tahu itu hukumnya itu sunnah ya, muakadah untuk sholat id itu. Nah jadi ini mungkin nanti perbincangan apalagi kalau para sesama guru agama. Jadi sebetulnya sangat luas ya agama Islam ini, memberikan keluasan. Justru ini rahmat dari Allah SWT ya. Banyak ya beberapa dalil, misalnya ada yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ya. Walaupun ayat ini terkait dengan saum Ramadan, tetapi oleh banyak ulama dipakai menjadi satu dalil referensi umum ya, bahwa Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Demikian ya Bu Sofi, ini Bu Sofi sangat bersemangat, tapi kita jaga Bu, karena kalau sekarang di Kota Bandung ini kita harus tetap waspada ya, penyebaran virus ini nyata ya, real masih terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Pak Haji masih ada 2 pertanyaan lagi. Ya. Dari Bu Ikoh dan dari SMP 27 Pak Nuri Adi. Bu Ikoh, izin bertanya Pak Haji, ketika menggali kebermanfaatan hidup kadang suka dihadapkan dengan lingkungan yang tidak kondusif. Bagaimana cara mengendalikan lingkungan yang sudah tidak kondusif tersebut tanpa menghilangkan nilai ibadah? Langsung ke pertanyaan kedua, tips supaya bisa memaknai surat Al-Fatihah sebagai value clarification. Langsung saja Pak Haji, Penginten, iya pertanyaan terakhir Penginten, saat acan ditutup. Ya siap. Ini Bu Ikoh apa ya yang ini ya, yang tidak kondusifnya apa ya Bu Ikoh? Lingkungan kerja Pak Haji. Hah? Lingkungan kerja. Kok tahu Pak Ilin? Ya. Ketika menggali kebermaknaan hidup, kadang suka dari lingkungan yang sudah tidak kondusif ya. Saya akan memberikan satu tips ya, ini tips untuk efektivitas kita dalam hidup ya. Tipsnya itu salah satunya, seorang yang efektif dalam hidup ini termasuk nanti juga membuat kita jangan terlalu bersedih dan kecewa ya dalam hidup. Itu mereka, orang-orang yang efektif dalam hidup itu fokus pada yang disebut dengan circle of influence ya, pada lingkaran di mana dia bisa mempengaruhi ya, lingkaran di mana dia bisa mempengaruhi. Nah, sementara kebanyakan orang yang tidak efektif itu ada pada circle of concern. Jadi namanya lingkaran kepedulian. Jadi lingkaran kepedulian ini contohnya begini ya. Ini saya kasih contoh yang sederhana ya. Ada orang ngobrol di warung kopi ya. Kemudian dalam obrolan itu dia bilang gini, ini nggak bener nih Pak Jokowi ini, masa seperti itu. Wah, dia ngomongin Pak Jokowi, ngomongin menteri segala macam. Padahal dia sambil minum kopi dan dia sama sekali tidak punya influence ya. Itu namanya circle of concern. Jadi obrolan hanya cuma melepaskan ini aja gitu ya. Nah itu katanya ciri-ciri orang yang tidak efektif dalam hidup ya. Nah sedangkan ciri orang yang efektif dalam hidup ya, misalnya gini, ada pertanyaan ya. Ini pertanyaan ini rupanya pertanyaan umum juga nih. Kalau ada orang minta-minta ya di pinggir jalan, dulu saya pernah ingatnya tuh saya sering masih bolak-balik naik bis ya dari Bogor ke Jakarta. Pulang dari Jakarta itu suka ada pengamen ya. Nah ini ada pengamen di bis atau ada orang yang minta-minta.
itu saya memberi atau tidak ya gitu ya. Ini banyak ini obrolan seperti ini meskipun sederhana ya. Itu saya tahu tuh yang pengemis itu sebenarnya dikoordinir itu. Apalagi ada anak kecil. Jadi ngapain kalau saya ngasih juga nggak ada pengaruh, malah melanggengkan gitu ya dan sebagainya. Gitu ya. Nah, termasuk kayak tadi pengamen. Pengamen tuh nggak ada kerjaan. Saya secara pribadi mengatakan begini. Iya sih, memang kalau kita berpikirnya jauh, ini dikoordinir, nanti kalau saya kasih dia malah bergantung dan sebagainya. Saya mengatakan ini makzirah ya, makzirah saya di hadapan Allah SWT ya. Kalau nanti satu saat ditanya sama Allah, kita akan menjawabnya gimana? Ya Allah, pengemis itu sebenarnya tugasnya dari dinas sosial ya Allah. Saya kan bukan bertanggung jawab kepada orang itu gitu ya, itu dinas sosial yang bertugas. Nah sekarang di posisi saya ini sekarang salah satu dari kawannya kepala dinas sosial. Saya pernah nggak bilang sama kepala dinas sosialnya gitu ya, Pak Kadis, itu tolong dong Pak Kadis begini-begini. Ternyata saya juga nggak pernah bilang gitu. Maka makzirah saya, nih uzur saya ketika nanti di hadapan Allah tuh, ya Allah memang itu tugasnya dinas sosial, tapi saya nggak bisa apa-apa ya, saya berikan apa yang saya mampu gitu ya. Nah jadi ini untuk masuk ke jawabannya Bu Iko ya. Jadi Bu Iko, kalau misalnya ada hal-hal yang di luar ini kita nih, di luar kekuasaan kita, ya di luar pengaruh kita, maka tinggalkan saja. Ya. Jangan terlalu mempengaruhi jadi lingkungan yang seolah-olah kita harus mengubahnya, gitu ya. Sehingga kalau di dalam perkataan itu kan, siapa yang tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik diam, gitu ya. Atau kalau misalnya tidak bisa kita ubah, maka kan cara mengubahnya apa? Ya udah tinggalkan aja, gitu ya. Kita doakan mudah-mudahan dia akan berubah. Nah, ini kalau kaitannya dengan teman ya, tapi kalau misalnya memang kita masih bisa sampaikan nasihat, maka berikan nasihat. Ya. Sehingga kalau nanti nasihat kita ini mengena, mudah-mudahan bisa merubah perilakunya. Kemudian yang satu lagi nih Pak Ilin ya. Iya Pak, Pak Nuryadi. Saya tuh punya tetangga namanya Pak Ilin juga. Saya tuh selalu bertanya-tanya, Pak Ilin ini dari apa? Apakah dari Iliyin atau apa gitu ya? Iliyin. Ya kan ada Iliyin ya Pak ya. Saya ya Pak Haji. Bagaimana memaknai surat Al-Fatihah. Jadi ini Masya Allah ya. Al-Fatihah ini memang harus terus kita dalami ya. Makna dari Al-Fatihah ini. Saya punya satu kisah yang saya selalu ingat ya. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, anaknya itu bisa baca Al-Fatihah ya, hafal surat Al-Fatihah, dia mengundang sahabat-sahabatnya. Imam Ahmad bin Hanbal ini kan bukan termasuk imam yang kaya ya, beda dengan Abu Hanifah ya, beda dengan Abu Hanifah, beda dengan Imam Malik. Beliau termasuk yang bersahaja lah, Imam Ahmad bin Hanbal ini. Dia mengundang sahabat-sahabatnya, dia memotong kambing. Ya. Kemudian ngajak makan-makan sahabat-sahabatnya. Nah, kemudian sahabat-sahabatnya bertanya, ya Ahmad, ada apa nih? Kamu kok ngajak kita makan-makan? Alhamdulillah, anak saya sudah hafal surat Al-Fatihah. Nah, ini Masya Allah ya, di masa seperti itu, sahabat-sahabat itu ada yang tertawa gitu. Ahmad, katanya, masa anak bisa Al-Fatihah langsung motong kambing? Kata Imam Ahmad, demi Allah, kalau saya punya lebih banyak lagi uang, saya akan potong lebih banyak lagi kambing. Apakah yang lebih besar manfaatnya bagi seorang anak dan bagi saya selaku orang tuanya bahwa si anak itu bisa baca Al-Fatihah? Ya. Saya terus terang membaca petikan kisah ini, saya merasa terpukul gitu ya. Karena kita juga banyak orang tua kita sebagai orang tua itu banyak ya yang anaknya bisa Al-Fatihah, oh alhamdulillah bagus, cuma gitu aja gitu ya. Padahal Imam Ahmad itu memaknainya luar biasa. Maka dalam Al-Fatihah ini memang menurut saya nanti mungkin pada kesempatan yang lain itu dikupas saja ya tentang hadis qudsi, di mana ketika kita membaca Al-Fatihah, ini kita seperti berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan kalau bisa dikaji nih Pak Nuri ya. Ini kan sebetulnya tauhid rububiyah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid rububiyah ya, sebagai pencipta, sebagai pemelihara dan sebagainya ya.
Mama saya itu terakhir tuh mama saya yang bilang gini ya. Ya Allah, Gusti Allahnya Maha Kawasa, eta langit eueuh dihangan cenah gitu ya. Itu mama saya mengatakan itu. Saya tuh ingat gitu ya, dalam beberapa ayat di dalam surat Al-Mulk ya. Mataro min futur ya. Kita tidak melihat keretakan sedikit pun di langit ini. Dan itu bahasanya mama saya itu ada di Al-Qur'an ya. Mama saya mah cuma gitu aja mikirnya itu eueuh dihangan cenah langit yang terubuh cenah gitu ya. Itu kan luar biasa ya, apalagi kalau punya ilmunya. Kemudian Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ini kan Ar-Rahmanir-Rahim juga Maha Pengasih, Maha Penyayang ya. Allah tidak pilih kasih ya dan sebagainya. Kemudian Maliki Yaumiddin ini adalah tauhid mulkiyah ya. Tauhid mulkiyah. Dan kemudian ketika mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah tauhid uluhiyah ya, tauhid uluhiyah. Maka nanti para ulama itu kan merumuskan ya tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, tauhid uluhiyah ya, yang menjadikan Allah yang diibadahi saja. Nah, kemudian yang tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, kita memohon jalan yang lurus, jalan yang istiqomah, itu jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Maka dan bukan ghairil maghdubi alaihim ya, bukan mereka yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama mengatakan itu ada Yahudi dan Nasrani ya. Maghdubi alaihim waladhdallin, yang dhalin itu Nasrani. Jadi nanti Pak Nuri mangga dibaca Pak tafsir dari Al-Fatihah, dan Al-Fatihah ini menjadi intisari ya dari ajaran Al-Qur'an ya. Jadi ketika nanti kita membaca kisah-kisah Nabi dan sebagainya, itu berarti kita an'amta alaihim, mereka orang-orang yang Engkau berikan nikmat ya Allah. Tapi kalau kita baca kisahnya Firaun, Namrud, kaum Ad, kaum Samud, itu adalah maghdubi alaihim dan dhalin, jangan diikuti gitu. Jadi Al-Fatihah ini memang menjadi intisari ya dari ajaran Islam. Karenanya kita ulang. Nah, memang tantangannya ini Bapak Ibu sekalian, saya juga baru menyampaikan ini, nanti salat-salat yang nanti nih subuh atau mungkin salat malam, saya masih ingat nih bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu bisa kita hayati ya. Tapi kalau suasana hati kita sedang tidak khusyuk, tiba-tiba waladhdallin, aduh teringat gitunya, bismillahnya teringat, alhamdulillah enggak ingat. Terus kemudian Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin itu lewat aja gitu ya. Nah, maka kita mohon kepada Allah SWT mudah-mudahan diberikan kehusyuan ya. Sehingga ketika kita baca ayat-ayat Al-Fatihah ini menjadi value clarification dan value declaration kita ya, deklarasi nilai kita kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kurang lebih ya Pak Nuri. Pak Ilin nangkep enggak? Pak Haji, waktu tos pada setengah 10 nanti karaos. Mahan. Mangga ditutup kuda apa aja mangga? Esok Pak Ilin atau nggak ada Pak Ilin? Pak Haji. Esok Pak Ustadz, mangga. Pak Ustadz. Mangga. Alhamdulillah Bapak Ibu, sama-sama dalam kesempatan ini untuk mengakhiri iman kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa dijadikan ilmu dan bisa diamalkan oleh kita semua. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Maliki yaumiddin. Bapak Ibu, alhamdulillah acara kita dari awal sampai akhir sudah selesai. Jazakumullah kepada Pak Haji Adi Junjunan telah berinfak ilmu pada kami semua. Mudah-mudahan tong bosan Pak mengajari kami semua. Alhamdulillah, hatur nuhun kepada jajaran dari Kemenag, dari Dinas Pendidikan, Pak Kabid, hatur nuhun, sehat teras. Orang doakan sama-sama sadayana, mudah-mudahan hadis beliau dijantankan ahli surga. Dari jajaran pengawas, baik dari Kemenag maupun Disdik, kemudian para kepala sekolah, guru-guru PAI dan non-PAI, dan jamaah barokah yang lainnya, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Bapak Ibu, mari sama-sama kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Haji. Itu namanya tamu heula berarti kapan karena. Iya. Ini atuh duluan bisa dilin. Kabit. Alhamdulillah kajian terus diwakilkan ku Bapak Yusuf Hasan selaku pengawas. Pak Yusuf untuk pengertian. Ya, kau Pak Kadis saudara. Pak Saitoyo hatur nuhun. Siapa menanam kebaikan pasti akan memanennya. Senang tentram bahagia anak cucu sekeluarga. Namun jika jadi penguasa memerintah anak buahnya, jangan sampai keras kaku semaunya sendiri. Jadilah engkau pelindung, memerintah dengan bijaksana. WN Ibu pengawas di Kemenang hatur nuhun. Laksanakan kewajiban dengan dasar iman. Akhlak bagus, sabar tulus dapat menata hati. Taat dan berbakti
وديعها وعلى آله وصحبه وسلم. Ingat dan waspada, nasihat yang utama. Senangkan jiwa dan hatimu, jangan salah paham. Perkataan yang luhur, perintahnya agama. Jangan simpang siur, bertindak ngawur hingga takabur. Jadilah orang agung yang bertindak sempurna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Iya, hatur nuhun kasadayana, jazakumullah khairan katsiran. Pak Ijang, Pak Ilin nuhun. Kami Ibu Tia, Sadayana teman-teman, jamaah silakan. barokah, Ya. hatur nuhun. Ya, amin amin amin. Sadayana sadar rehat. Yuk, mangga assalamualaikum. Pak Gansah, yuk pamit nuhun. Tur nuhun, Bu Tia, Ibu Bapak, tur nuhun. Mengapa Gansah di N, Pak Gansah? Elin, hatur nuhun Elin. Luar biasa hatur nuhun. Eta rawis kurban namanya. Oh, Naros gitu. menyelenggarakan. Iya, Pak Gansah sekadar Pak Gansah. Eta aya serat di itu kangge ieu ajakan doa bersama ieu munajat Arafah, malam Arafah Di mana, Pak Jang? di naon Pak Gansah hilap di teh seratna teh. Pak Yusuf sanes. Itu on teh melalui Pak pengawas oge sih Pak Yusuf. Nah, ini kan aya komunitas, arana sok ieu sok doa bersama tabligh akbar sabjabina. Nah, ajakan doa bersama malaman Arafah, kita munajat Arafah. Dinten serempak kaping 18 sa Indonesia gitu se Jawa Barat. Tapi hari acara nama diserahkan ke komunitas masing-masing gitu. Mung serempak waktos gitu. Oh, ayo. Nuhun. Kita Dinten memanfaatkan malam Arafah gitu teh. koordinasikan dengan Pak Kabid. Nuhun ya kewang eta kan. Koordinasikeun. Mudah-mudahan barokah dia sama memfasilitasi lah gitu. Berarti malam Senin. Senin. Mohon, Minggunya, Pak. Ahad malam Senin Pak Gansah mohon. Iya. Itu besok Gitu. besoknya saumnya. Nah, pokoknya anjeunna saum. Bahkan ari aranjeunna mah anu komunitas haji mah cenah bade ngarangge kain ihram cenah. Bade ngarangge eta supados nuansa Arafahna cenah ieu. Pokoknya nuansa Arafah teh di ieu kan cenah kita dina Zoom cenah kita. Upami itu teh pamaterinya di mana, Bapak?
teh bebas kumaha urang oge mungkin mah ngajakan waktu sareng gitu. Tapi urang gabung sareng aranjeunna gitu. Jangan urang ngayakeun nyalira tapi tiasa gabung sareng aranjeunna gitu. Paling kayak koordinasi ke apa aja mohon mung waktos naungku nu sami gitu pas kaping 18 pas maleman salapan Dzulhijjah gitu. Kan merinding kalau suasana haji dinampakeun ya suasana Talbiyah Pak Ijang. tah wajah situ ya kene alhamdulillah gimana mung wajah talbiyah Sok asa nyeredetnya emut. nyeredet teh muhun anu ras pagansah kan nampilkeun ieu suasana di Mekah Gitu. anu iya mah Pak Ijang anu kemalawan beliau sehat mah ya saya beberapa kali mendengarkan ya khutbah Arafah Ustaz Miftah Farid Pak Nya leres kan beliau sok langsungnya tadi itu saya sok beliau rendingnya Ustaz nah bumi sehatnya kan dia dua dinten ieu sanggem teh urangnya sesah sih nya dadakan keunya sesah dan sok aya rapat-rapat di DKM-nya aduh mohon ya eta mah penginten naon namanya teh nya pangangkeun lah alhamdulillah pentingnya pangangkeun paling ya Pak Ijang lamun orang mau mengadapkan atau kalau mau gabung lamun orang dalam waktu cepat kemudian dapat narasumber anu sifatna muhasabah ya orang aya tapi waktunya harus H-1 namun tidak ya mendingan orang gabung ulah memaksakan mohon nah mudah-mudahan Pak Yusuf eta teh sang fasilitasi oge nu kamari nu eta Ustaz Sunardi teh mohon Pak Yusuf eta mudah-mudahan tiasa fasilitasi minimal untuk yang mengisi lah gitu mengenai bacaan zikir nu kitu mah kata komunitas itu teh bebas mangga bari disamikeun cenah mangga aka di-sharekeun cenah ituna kalimat zikir-zikirna gitu. Urang mah tiasa wae al-masurot misalnya pagansahnya ditampilkeun sambil diaos terus sadayana cenah misalna lah gitu. Orang rek talbiyah ti dieu gitu. Nya terus talbiyah. Gitu. Mun kayak mulai ngawitan ending lah punten abi ieu nya koordinasi mudah-mudahan syukur-syukur tiasa kalaksanakeun gitu nya. Jadi